Kalau Tuhan punya anak, siapa bidannya katanya? Shalom, selamat bertemu kembali di dalam channel YouTube Simeon Sulistyo. Kita tetap ada di dalam Yuk Tanya Alkitab. Nah, saudara, baru-baru ini saya berdiskusi dengan seseorang atau beberapa orang begitu yang mengatakan bahwa ada ayat Alkitab yang bertentangan di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dia katakan gini, kalau di dalam Keluaran 4 ayat 22 di sana dikatakan, dan engkau akan berkata kepada Fir'aun, beginilah Yahweh berfirman, Israel adalah anakku, anakku yang sulung. Oke. Di sini dikatakan anakku yang sulung. Perhatikan ini ya. Lalu kenapa di dalam Yohanes atau Yohanan 3 ayat 16 dikatakan, sebab Elohim demikian mengasihi dunia ini sehingga dia mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan dapat memperoleh hidup kekal. Jadi yang benar mana nih? Anak sulung atau anak tunggal? Kalau dikatakan anak sulung, kenapa di sini dibilang anak tunggal gitu? Dan ini memang mengacu kepada dua pribadi yang berbeda. Cuman mereka mempermasalahkan kenapa anak sulung, ada anak sulung dan ada putra tunggal atau anak tunggal gitu. Kalau anak sulung berarti ada adik-adiknya gitu kan. Tetapi di Perjanjian Baru kenapa dikatakan anak tunggal gitu? Anak tunggal nggak ada kakak maupun adik kan begitu. Nah ini dianggapnya bertentangan begitu. Jadi mereka ada dua pertanyaan yang diajukan, yaitu yang benar yang mana? Anak sulung atau anak tunggal? Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah, kalau ada anak sulung berarti ada anak bungsu. Lalu siapa anak bungsunya itu gitu? Oke, ini kita akan bahas ya. Nah, saudara-saudara, kita lihat di pertanyaan yang pertama dulu ya. Yang benar anak sulung atau anak tunggal? Yang benar adalah benar semuanya. Kenapa? Karena ini hanyalah istilah saja gitu loh. Dan itu ada konteksnya. Bukan asal comot lalu asal disandingkan gitu. Bukan begitu caranya. Memahami kitab suci nggak begitu caranya. Karena begini, di dalam konteks Keluaran itu kita lihat di dalam konteksnya itu di ayat yang ke-23 kita ngerti, oh berarti ini maksudnya kenapa disebut anak sulung, karena ada ini gitu loh. Oke, kita lihat di ayat yang ke-23. Keluaran 4 ayat 23. Di sana dikatakan, dan aku berfirman kepadamu, suruhlah anakku pergi dan biarlah dia melayani aku. Tetapi jika engkau menolak untuk menyuruhnya pergi, lihatlah, akulah yang akan membunuh anakmu, anak sulungmu. So, dari konteks ini kita ngerti, dari ayat yang selanjutnya ini ya, kita bisa tahu bahwa kenapa Bapak Yahweh ngomong Israel adalah anakku yang sulung, karena Tuhan ini mau beri peringatan ke Fir'aun supaya membebaskan bangsa Israel. Kalau tidak, anak sulung Fir'aun dan orang-orang Mesir akan dibunuh begitu loh. Jadi kenapa Bapak Yahweh ngomong ada anak sulung, Israel disebut sebagai anak sulung? Ya karena mau ngomong bahwa ini kalau kamu nggak bebasin anak sulungmu loh, gitu loh. Jadi ini kayak Tuhan kasih tahu ini anak sulungku, ya dianggap sebagai anak sulung gitu. Kalau nggak bebasin anak sulungmu yang mati, gitu loh maksudnya. Paham nggak? Lalu mengenai anak tunggal, ini konteksnya adalah namanya anak tunggal satu-satunya. Ini berarti maksudnya hanya Yesua lah satu-satunya yang menjadi juru selamat. Dan Yesua itu di dalam bumi berperan sebagai anak tunggal Bapa yang dikasihinya gitu loh. Jadi anak tunggal maksudnya satu-satunya gitu yang akan melaksanakan tugas dari Bapa, yaitu menjadi juru selamat manusia gitu loh saudara ya. Dan ini bukan berarti Yesua itu adalah
pribadi yang berbeda dengan Bapa Yahweh, bukan gitu. Tetapi Yahweh yang dalam rupa manusia, yaitu Yeshua, Yahweh di dalam rupa manusia, yaitu Yeshua, itulah yang akan menyelamatkan manusia, gitu. Satu-satunya, tidak ada yang lain, gitu, ya. Jadi paham ya, dikatakan sebagai anak tunggal itu karena Bapa Yahweh hanya sekali saja untuk berperan menjadi seperti manusia di dalam Yeshua Mashiach ini, gitulah. Dan kapasitasnya atau perannya ini, dan ini perannya diumpamakan seperti anak tunggal, gitu. Makanya disebut dengan anak tunggal, begitu loh, ya. Nah, jadi ini kita tahu ya konteksnya ya. Itu saja menyebutkan dua pribadi yang berbeda, begitu. Dan kita sudah tahu konteksnya. Nah, kalau kita lihat, misalkan kita caranya berpikir dengan cara membandingkan atau menyandingkan dengan cara yang tadi, pertanyaan tadi, yang benar yang mana? Anak sulung atau anak tunggal, gitu kan? Maka kita akan jadi bingung lagi, akan lebih bingung lagi kalau kita baca kitab yang lain, yaitu di dalam kitab Hosea. Kitab Hosea diumpamakan seperti istri, gitu. Disebut sebagai istrinya. Ya, kita lihat di dalam Hosea 2 ayat 16. Lalu lompat ayat 19 dan 20. Perhatikan. Hosea 2 ayat 16. Maka akan terjadi pada hari itu, firman Yahweh, engkau akan memanggil aku suamiku, dan tidak akan lagi memanggil aku Baalku. Ya. Lalu yang ayat 19 sampai 20, aku akan meminang engkau bagiku selama-lamanya. Sungguh aku akan meminang engkau bagiku dalam kebenaran dan keadilan dan kemurahan dan belas kasihan. Aku akan meminang engkau bagiku dalam kesetiaan, dan engkau akan mengenal Yahweh. Jadi, apakah Yahweh punya istri yang namanya Israel? Kan tidak begitu. Ini kan hanya istilah, gitu loh. Diumpamakan seperti istri, begitu loh. Jadi saudara ya, kalau memahami kitab suci jangan dilihat secara harafiah, gitu loh. Ya, memang ada yang bisa diartikan secara harafiah, tetapi ada banyak juga yang bermakna metafora, gitu loh. Ya. Jadi pahami kitab suci sesuai konteksnya, jangan asal comot. Makanya kalau belajar kitab suci yang benar, ya. Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua kita lihat, kalau ada anak sulung, berarti ada anak bungsu. ini pemahaman yang ngawur, gitu loh. Ini sama saja pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang gini. Ada orang mengatakan, kalau gitu siapa bidannya? Kalau Tuhan punya anak, siapa bidannya, katanya? Gak gitu loh. Cara memahami kitab sucinya nggak begitu, saudara. Nah, terus yang benar bagaimana? Yang benar itu ya pahami bahwa ini adalah istilah, metafora, gitu loh, perumpamaan, bukan bermakna harafiah. Jadi kita juga mempelajari kitab suci ini berdasarkan konteksnya. Jangan asal comot, asal sandingkan begitu saja, gitu loh. Oke? Kiranya video ini boleh menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Silahkan kalau saudara punya pertanyaan, bisa disampaikan di sini, di kolom komentar atau di DM saya boleh. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab. Oke, demikian video kali ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa dalam video saya selanjutnya. Bapak Yahweh di dalam nama Yeshua Mashiach memberkati kita. Shalom.